Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan soliha? Jumpa lagi ya bersama Miss Wina di channel belajar kita di Guru SD Channel. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tematik kelas 2, subtema 3, hidup rukun, kerukunan di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah adalah rumah kedua kita, tempat belajar, berbagi, dan bermain. Di sekolah ada peraturan yang harus disepakati dan ditaati untuk menjaga kerukunan antar warga sekolah. Kerukunan mampu menciptakan kenyamanan sehingga warga sekolah betah dan berprestasi. Salman dan teman-teman belajar di sekolah. Selesai waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat dipergunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Salman dan Udin beristirahat di bawah pohon yang rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa saja yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Tentu saja, bermain dengan teman-teman dan yang lainnya. Nah, apakah kamu bermain dengan teman-temanmu? Pasti. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman-temanmu? Tentu saja, sikap yang harus kita lakukan adalah sikap yang rukun. Pada gambar tersebut terdapat dialog percakapan antara ibu dan anak. Bekal makanan yang dibawa Salman disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Salman untuk berbagi dengan teman-teman di sekolah. Kita simak yuk percakapan mereka. Kata ibu, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Man. Baik Bu, mengapa kita harus berbagi dengan teman-teman Bu? Dan kata ibu, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Anak-anak, di dalam percakapan tadi terdapat kalimat perintah. Nah, kalau di subtema 3 sekarang kita belajar mengenai kalimat perintah. Kalau di subtema 2 kemarin kita belajar tentang kalimat ajakan. Nah, penasaran kan? Apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa sih? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Nah, biasanya kalimat perintah itu ciri-cirinya adalah diakhiri dengan kata kan atau lah. Contohnya, masuklah atau bukalah, tutuplah atau matikan. Dan jangan lupa ya nak, untuk selalu diakhiri dengan tanda seru dalam kalimat perintah. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan ya pintar. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Contoh, tolong bukakan pintu itu. Atau bisa juga kita pergunakan dengan contoh lain. Bacalah buku itu. Tolong ambilkan boneka itu. Matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu Rini. Bukalah bekalmu itu Salman. Dan masih banyak contoh kalimat perintah yang lainnya. Nah, teman-teman,
Sekarang kita belajar tentang penjumlahan bersusun ke bawah dengan teknik panjang yuk. Nah, coba teman-teman perhatikan pada layar monitor kalian. Di sini terdapat dua bilangan, 152 ditambah 223. Jika kita kerjakan dengan teknik memanjang, coba ya teman-teman perhatikan. Di situ kita jadikan penjumlahan terlebih dahulu di setiap bilangannya. Contohnya, 152 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 2. Selanjutnya, 223 jika dijadikan penjumlahan 200 ditambah 20 ditambah 3. Lalu kita berikan tanda susun ke bawah. Teman-teman, dalam penjumlahan bersusun ke bawah, teman-teman perlu diperhatikan angka ratusan, puluhan, dan satuan. Maka dalam penjumlahan bersusun ke bawah, yang pertama yang kita jumlahkan adalah bagian satuannya terlebih dahulu ya teman-teman, atau angka yang paling kanan. Coba teman-teman perhatikan angka yang paling kanan, satuan ditambah satuan, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lantas angka pada bagian puluhan, 50 ditambah 20 sama dengan 70. Angka di bagian ratusan, 100 ditambah 200 sama dengan 300. Maka jika dijumlahkan menjadi 300 ditambah 70 ditambah 5 sama dengan 375. Sekarang penjumlahan bersusun dengan teknik pendek. Contohnya 243 ditambah 154. Seperti yang tadi sudah Miss Wina katakan ya teman-teman, dalam penjumlahan bersusun pendek ataupun panjang, yang kita jumlahkan terlebih dahulu adalah paling belakang atau di angka bagian satuannya. Satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, dan ratusan ditambah ratusan. Yuk kita jumlahkan. Bagian satuannya ada angka 3 dan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 4 bagian puluhan, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Bagian ratusan, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka hasil dari 243 ditambah 154 sama dengan 397. Nah, sekarang penjumlahan bersusun pendek dengan teknik menyimpan. Miss Wina ambil contoh 843 ditambah 68. Ya, lagi-lagi satuan ditambah satuan. 3 ditambah 8 sama dengan 11 ya anak-anak. Tulis 1 dulu di bawah, lalu simpan lagi 1 di atas angka 4. Jadi, satu yang disimpan di bawah, satu yang ditulis di bawah itu adalah angka yang paling belakang ya teman-teman ya. Lalu angka yang di depan itu diletakkan atau disimpan di atas angka 4. Nah, sekarang bagian puluhan, maka angka 1 yang disimpan tadi ditambah angka 4 ditambah angka 6 sama dengan, lagi-lagi jawabannya adalah 11. 11 satu di bagian belakang kita taruh di bawah. Satu lagi di bagian depan kita simpan di atas angka 8. Maka kita hitung lagi ya. Simpanan yang satu tadi, 1 ditambah 8 ditambah 0 sama dengan 9. Jadi hasil dari 843 ditambah 63 sama dengan 911.
Alhamdulillah ala kulli hal, selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Semoga apa yang Miss Wina sampaikan hari ini membawa manfaat untuk teman-teman semua belajar di rumah. Baiklah, Miss Wina akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.